Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya kurang memahami apa nih kondisi yang sebenarnya. Kenapa kok bisa tidak ada space begitu, ya? Apakah berada di dalam apa ruangan seperti bioskop begitu, atau tempat nonton bola gitu ya, atau apa panggung, atau kalau di atas pesawat atau kendaraan itu jelas. Adapun ketika kita umpamanya berada di suatu tempat, oh ya, waktu sholat datang di situ. Kemudian kita tak mungkin bergerak, berdiri begitu, kita wajib mencari tempat yang kita bisa melaksanakan sholat dengan berdiri dan menghadap kiblat. Kenapa? Karena ini lihat, ada dua hal yang wajib kita lakukan untuk sholat yang ketinggalan. Pertama yaitu berdiri, karena sholat wajib berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri, ya kecuali bagi orang yang sakit. Nah, kemudian yang kedua adalah apa menghadap kiblat. Ini adalah syarat. Nah, syarat dan rukun harus terlaksanakan. Maka dalam kondisi seperti itu dia terlebih dahulu harus mencari tempat yang memungkinkan dia melaksanakan sholat dengan baik. Namun, nah, kalau berada di atas pesawat ini baru ya, atau di dalam kendaraan yang kita sudah didatangi waktu sholat, namun kita tak memungkinkan untuk melaksanakannya secara sempurna begitu, baru boleh. Itu pun adalah di dalam sebagian mazhab. Adapun di dalam mazhab Hanafi sebenarnya tidak ada tidak boleh sholat di kendaraan. Terus gimana kita berada di pesawat? Ketika kita dalam pesawat sekian jam memakan waktu sholat yang banyak. Contohnya antum mungkin ya lebih panjang lagi perjalanan dari Indonesia menuju UK gitu. Ketika di atas pesawat itu waktu zuhur sudah datang, asar sudah datang, maghrib sudah datang, isya sudah datang, tengah malam baru kita sampai begitu. Kemudian apa yang dilakukan? Kalau dalam mazhab Hanafi, orang ini dia harus melaksanakan sholat bagaimana adanya terlebih dahulu, bagaimana bisanya di atas pesawat, tetapi setelah dia sampai, dia wajib mengiadah namanya, mengulangi kembali, mengulangi sholatnya. Jadi dia ulangi lagi sholat zuhurnya, dia ulangi lagi sholat asarnya, dia ulangi lagi sholat maghribnya, dia ulangi sholat isyanya dengan niat pengulangan dari sholat yang dilakukan di atas pesawat tadi. Kenapa? Karena boleh jadi dia yang jelas dia sudah meninggalkan satu rukun dan satu syarat. Bahkan boleh jadi kalau dia bertayamum dengan air tanpa ada debunya ya ke dinding pesawat, padahal tidak ada debunya begitu. Nah, ini ada lagi kekurangan suci begitu. Maka dia harus mengulangi sholatnya, tetapi di atas pesawat dia tetap wajib sholat, namanya ihtiraman lil waktu, untuk menghormati waktu, ya, untuk menghormati waktu. Begitu juga dalam kondisi lain, walaupun tak dalam pesawat, tak memungkinkan dia sholat pada waktu itu dengan sempurna, maka dia wajib melaksanakan sholat pada waktu itu bagaimana apa adanya. Nanti setelah dia kembali ke tempat penginapannya atau ke rumahnya, maka dia ulangi lagi sholatnya tadi. Wallahu a'lam bishawab.